Curious People, tahukah Anda ada beberapa faktor yang sangat penting untuk dikontrol oleh pemilik bisnis? Mari kita ikuti ilustrasi berikut ini. Para pemilik bisnis pada umumnya berfokus terutama kepada uang, karena ini adalah faktor yang paling penting dalam bisnis. Kalau bisa, jangan serahkan kepada orang lain, handle sendiri. Tidak semua orang bisa dipercaya, termasuk karyawan kita. Selain uang, yang paling penting untuk dihandle adalah customer, karena dari customer kita mendapatkan uang, sehingga sangat beresiko jika ditangani oleh orang yang tidak kompeten, apalagi orang yang tidak bisa dipercaya. Lalu bagaimana dengan supplier? Data supplier juga sangat penting. Jangan sampai jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, apalagi ke kompetitor, sehingga urusan supplier harus ditangani langsung. Bayangkan, jika data supplier dan customer jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab dan orang tersebut menjadi kompetitor kita, akan sangat berbahaya, bukan? Lalu bagaimana? Apakah semua kita harus tangani sendiri? Jika semua permasalahan harus ditangani sendiri, sangat merepotkan, bukan? Ingat, CEO bukan singkatan dari Chief Everything Officer loh. Ada faktor yang pada umumnya kurang diperhatikan, yaitu adalah para anggota tim mereka. Curious People, sebenarnya faktor yang paling penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita sebagai pemilik bisnis bisa menaruh perhatian yang besar kepada tim. Memang betul bahwa fokus utama bisnis harus dikerahkan ke pelanggan. Tetapi, harus kita ingat bahwa untuk bisa memberikan yang terbaik bagi pelanggan, kita harus mulai dari apa yang kita miliki atau fokus ke faktor internal terlebih dahulu, yaitu fokus pada tim atau karyawan. Tim seperti apa yang harus kita miliki? Yaitu tim yang solid atau dengan kata lain adalah super team. Super team adalah tim yang beranggotakan beberapa orang yang secara konsisten atau terus-menerus memberikan kinerja yang unggul. Dengan berfokus kepada super team, maka mereka bisa menjaga uang kita, customer kita, dan supplier kita. Berinvestasilah dengan membangun kompetensi dan membuat sistem reward untuk mereka. Lalu, bagaimana caranya agar kita memiliki sebuah super team? Yuk, kita ikuti ulasannya. Paul Marciano PhD, seorang penulis dalam bukunya yang berjudul Super Team, Using the Principles of Respect to Unleash Explosive Business Performance, mengatakan bahwa super team harus memiliki prinsip dasar respect. Seperti apa sih respect behavior itu? Contohnya di tempat kerja adalah tepat waktu, memuji ke orang yang layak mendapatkan pujian, suportif kepada gagasan orang lain di dalam meeting, saling meminta saran kepada anggota tim yang lain, sabar dan memberikan waktu yang dibutuhkan untuk merefleksikan suatu permasalahan. Respect oleh penulis bisa di-breakdown menjadi beberapa kata, yaitu R. Recognition, E. Empowerment, S. Supportive feedback, P. Partnering, E. Expectation, C. Consideration, T. Trust. Yuk kita bahas satu persatu. R adalah recognition. Di sini, anggota tim diakui dan dihargai kontribusinya. E adalah empowerment. Anggota tim memiliki sumber daya yang cukup dalam mencapai tujuannya. Misal, waktu, keahlian, akses ke informasi, dan lain-lain. Anggota tim juga diberikan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan, ditumbuhkan keberanian untuk mengambil risiko dan mencoba cara baru. S adalah supportive feedback. Anggota tim diberikan feedback yang suportif dan dengan cara yang membuat mereka merasa dihargai. P adalah partnering. Contohnya, kita dapat menjadi anggota tim secara aktif, mendukung secara tulus, mendorong mereka menghargai pencapaian tujuan tim dan agenda personal, berkompromi dengan rela berkorban demi kepentingan tim, juga menumbuhkan semangat kolaborasi yang tinggi. E adalah expectation. Di sini kita dan anggota tim memberi tujuan yang jelas. Tim leader memberikan arahan yang konsisten untuk menentukan prioritas, menyediakan aturan, prosedur, kebijakan, dan guideline, serta memberikan peran dan tanggung jawab yang jelas. C adalah consideration. Contohnya adalah dengan menumbuhkan rasa kepedulian antara anggota tim. Salah satunya dengan menunjukkan keramahan kepada yang lain. Sebelum membuat keputusan, kita memikirkan bersama dampaknya dan mendiskusikannya.
Anggota tim lain juga merespons secara cepat dan komunikatif. T adalah trust. Di sini anggota tim memegang teguh janji dan komitmen terhadap satu sama lain, bisa diandalkan untuk mendukung yang lain, memiliki rasa aman untuk memberikan opininya kepada anggota tim lain dan kepada tim leader. Tidak hanya itu, anggota tim juga memperlihatkan percaya diri dalam kemampuan dan kompetensinya. Demikian sekilas penjelasan mengenai apa arti dari super team dan bagaimana implementasinya di tempat kerja. So, curious people, apakah kalian sudah memiliki super team dalam bekerja atau berbisnis? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa!